Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda Kota Kediri ya. Saya harap pagi hari ini masih tetap semangat dan menunggu pembelajaran sesi kedua ya. Jumpa lagi dengan Mapel Prakarya ya. Untuk pertemuan hari ini saya tidak akan memberikan materi, tetapi saya ingin membahas tentang tugas yang sudah saya berikan ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini ya. Dan agar apa yang kita pelajari bersama memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mohon disiapkan ya alat tulisnya, dan juga saya minta tolong untuk segera menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu Guru ya, mengingat nanti pada bulan Maret sudah dilaksanakan penilaian tengah semester. Jadi usahakan sebelum anak-anak menghadapi penilaian tengah semester tidak punya tanggungan tugas ya. Terutama tugas prakarya sudah ada 4 tugas yang harus anak-anak selesaikan ya. Saya ingatkan tugas yang pertama, kalau masih ada yang belum menyelesaikan bisa minta link, bisa ke saya ataupun ke Bu Pipit ya. Itu tugas yang pertama, link tentang uji kompetensi materi kerajinan limbah keras organik dan anorganik ya. Kemudian tugas yang kedua tentang penilaian harian ya. Itu pertemuan minggu kemarin, baru pertemuan minggu kemarin ya. Sebelum itu tugas praktek juga harus segera diselesaikan ya. Jadi intinya sebelum pelaksanaan PTS, anak-anakku semuanya sudah tidak mempunyai tanggungan tugas ya. Selain praktek ada satu lagi, makalah ya. Nah, mohon kerjasamanya untuk tidak menunda-nunda tugas. Baik, kita lanjutkan ya, langsung ke pembahasan soal uji kom ya, sesuai dengan materi kita, yaitu kerajinan limbah keras organik dan anorganik. Slide berikutnya kita mulai langsung ke nomor 1 ya. Di sini munculnya nomor 2, tetapi di tempat anak-anak kemarin mengerjakan nomor 1 ya. Limbah yang berasal dari alam, baik itu tumbuhan atau hewan, bersifat keras padat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah, disebut dengan limbah. Nah, di sini ada pilihan jawaban ya. Yang A domestik, yang B organik, kemudian yang C anorganik, yang D buatan. Sesuai apa yang sudah saya sampaikan ya. Limbah yang berasal dari alam, bersifat keras padat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, itu limbah apa? Ya, yang sudah kita pelajari kan limbah keras organik dan anorganik. Di sini anak-anak harus bisa membedakan ya. Bedane antara limbah keras organik dan anorganik itu sampean harus tahu. Kalau yang organik bagaimana, yang anorganik bagaimana. Jawaban yang benar dari pertanyaan nomor 1 ini adalah limbah organik. Jadi ciri-ciri dari limbah organik ya, satu kalimat aja, bisa terurai dalam tanah ya.
satu pendapat maksud saya ya. Kalau organik itu bisa terurai dalam tanah, itu intinya ya. Sedangkan anorganik tidak dapat terurai ya. Kalau organik bisa terurai walaupun membutuhkan waktu yang lama. Sudah ada 59 siswa atau sekitar 45% ya dari anak-anak yang mengerjakan menjawab soal ini dengan benar, yaitu organik ya. Ada yang masih tidak mengerti sama sekali ya, yang menjawab domestik dan buatan ya. Ini sama sekali tidak atau belum paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi manfaat dari saya membahas soal ini adalah yang saya harapkan anak-anak jadi lebih tahu jawaban mana yang benar, itu ya. Jadi antara organik dan anorganik selisihnya di sini hanya satu responden yang menjawab salah ya. Anorganik itu limbah yang tidak dapat terurai, ya kuncinya di situ. Sedangkan yang organik dapat terurai walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, jelas ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan jenis bahan limbah keras organik yang bisa dijadikan sebuah karya kerajinan. Nah, ini ya, kalau anak-anak membacanya tidak jeli di antara jawaban A, B, C, dan D, ya akhirnya yang dipilih salah ya. Tetapi di sini sudah 72% dari responden, intinya anak-anak sudah paham ya jenis limbah keras organik yang bisa dijadikan karya kerajinan, yang mana sudah mengerti ya. Jawaban yang benar adalah cangkang kerang laut ya, kemudian tulang sapi, tulang ikan, sisik ikan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Nah, jenis limbah organik ini intinya dapat terurai ke dalam tanah walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Yang menjawab salah untuk kedepannya ketika nanti menghadapi soal entah itu PTS atau PAS ya, sudah tahu jawaban yang benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Jenis dan karakteristik limbah keras dapat dibedakan menjadi 2 bagian ya. Ini yang kita pelajari ya, limbah keras organik dan anorganik. Nah, ini anak-anak sudah banyak yang paham ya. Sudah 82% dari responden yang mengerjakan jawabannya adalah benar ya. Yang salah ini mesti orang gatek nih ya, tidak pernah melihat pembelajaran melalui online FB ya. Jadi mohon kerjasamanya tolong ya, kalau mengikuti pembelajaran sesekali dibuka link FB, diikuti dari awal sampai selesai ya. Sudah 103 dari responden yang mengerjakan jawabannya benar. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya, soal nomor 4. Sebuah produk kerajinan akan terlihat menarik ya apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas dengan menggunakan cat ya. Pengolahan tersebut merupakan proses pengolahan dari yang mana? Dari jawaban A, B, C, dan D. Apakah pembersihan limbah? Bukan ya anak-anak. Apakah pengeringan? Bukan juga ya. Yang betul adalah pewarnaan, karena sudah jelas di soal bahwa yang dibahas adalah memberikan warna ya. Sudah anak-anak sudah paham ini ya. Sudah 82% juga yang mengerjakan jawabannya benar ya. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya ini. Leli mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras organik. Leli menyadari bahwa dirinya terlahir di kota Indramayu yang merupakan daerah dekat pesisir pantai. Tentunya banyak sekali bahan kerajinan seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Leli ingin membuat sebuah kerajinan
dari cangkang kerang untuk dijadikan sebuah gantungan kunci yang berbentuk boneka. Peralatan apa yang harus dipersiapkan Leli untuk membuat kerajinan cangkang kerang tersebut? Di sini sengaja ya jawabannya membuat jadi bingung ya. Tapi kalau kita cermati sebenarnya nggak perlu bingung ya, karena sudah bisa dipastikan alat yang akan digunakan untuk membuat gantungan kunci dari cangkang kerang. Jawaban yang benar adalah alat yang kita gunakan untuk membuat gantungan kunci yaitu amplas untuk menghaluskan cangkang kerang ya, kemudian kikir, lem tembak, dan grindo ya. Grindo atau amplas ini berfungsi hampir sama ya, tetapi mana yang kita perlukan untuk menghaluskan cangkang kerang kita sendiri yang bisa menentukan. Dilihat dari cangkangnya itu, apakah perlu menggunakan grindo atau hanya cukup amplas ya. Hanya berapa ini yang menjawab benar? 47% atau sekitar 60 ya anak-anak dari siswa yang mengerjakan menjawab jawaban yang benar ini. Yang lainnya bingung ya. Jadi kalau untuk memilih mana jawaban yang benar, anak-anak tidak usah buru-buru ya, harus jeli ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Apoy dan teman-temannya mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk membuat aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras. Untuk membuat kerajinan tersebut, Apoy dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras dari, ya ini tentu saja yang condongnya ke arah mana ya. Kalau pelepah pisang yang tidak mungkin buat anting-anting atau kalung atau bros ya. Nah, tapi kok Yono sing jawab pelepah pisang. Nah, ini kan berarti tidak mengikuti pembelajaran ya. Kemudian ada yang jawab tempurung kelapa. Nah, terus apa lagi nih? Cangkang kerang. Yang banyak kita temui ya untuk pembuatan aksesoris seperti anting, cincin, kalung, bros itu adalah sisik ikan ya. Karena bentuknya yang paling cocok adalah sisik ikan ya. Sudah 45 responden ya menjawab benar ya. Jadi sudah memahami kalau untuk aksesoris seperti anting, cincin, kalung, bros itu yang cocok adalah sisik ikan ya. Kita masuk ke soal nomor 7 ya. Perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya, terutama ikan. Dari produk ikan dihasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Limbah yang diambil dari ikan untuk membuat suatu karya kerajinan biasanya adalah, kalau di sini soalnya sudah jelas begini kan berarti sudah sesuai dengan materi kita, kan tinggal milih toh ya. Ini tapi kok ada yang milih ekor. Loh, ekor yang diambil apanya dari ekor ya. Kalau ikan langsung tertujunya kan pada tulang dan sisiknya. Nah itu loh anak-anak ya. Yang jawab sisik sama daging ini berarti enggak memperhatikan pembelajaran. Daging kan enggak bisa buat kerajinan ya. Itu buat pengolahan ya. Jadi jawaban yang benar adalah tulang dan sisik ya. Lanjut kita ke soal nomor 9, nomor 8 ya. Sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerajinan agar terlihat lebih bagus dan indah. Kok cuma 20% yang jawab benar ya? Masih bingung iki berarti. Sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan itu di mananya itu belum tahu ya. Karena anak-anak kalau bikin kerajinan tidak sekaligus dengan
kemasannya. Nah, mulai sekarang tolong kalau anak-anak membuat atau praktek membuat kerajinan sekaligus dipikirkan kemasannya ya. Hanya 27 responden yang menjawab benar ya. Kebanyakan jawabnya hiasan. Kemudian pewarnaan dan teknik pembuatan. Yang benar adalah kemasannya biar terlihat lebih bagus ya. Yuk kita masuk ke soal berikutnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah didapatkan ya. Nah, yang mana dari keempat jawaban ini yang benar bahannya? Jawaban A yaitu lem baja, tempurung kelapa, dempul, melanin atau plitur ya, kemudian amplas dan cat. Ini kita nggak perlu dempul ya kalau di jawaban yang A, berarti salah ya. Kemudian lem Alteco, tempurung kelapa, dempul, plitur, amplas dan cat. Ini juga ada yang tidak pas ya. Kita kalau buat kerajinan tempurung kelapa di pembelajaran kemarin kan tidak ada dempul, kemudian tidak ada cat ya, biar kelihatan alami. Kalau itu bahannya tempurung kelapa kan cukup pakai plitur aja ya. Kemudian yang C lem kayu, pisau, amplas dan cat. Ya kalau kita mau bikin kerajinan dari tempurung kelapa, kalau misalkan pakai pisau bisa, ya enggak apa-apa pakai pisau, tapi kok enak gergaji ya anak-anak ya, lebih apa ya, lebih halus hasilnya daripada pisau ya. Atau kalau ada lagi adalah gerinda ya, itu lebih bagus ya. Jawaban yang benar adalah do yang terakhir ya. Sudah 38% atau sekitar 49 yang menjawab benar. Yang lainnya bingung ya, karena ini soalnya memang dibuat seperti ini biar anak-anak lebih jeli dan teliti ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan, sehingga pohon kelapa dapat dengan mudah dijumpai ya, apalagi di tepi pantai ya. Adapun provinsi yang banyak menghasilkan kerajinan dari tempurung kelapa. Nah, ini di mana? 34% yang menjawab benar atau sekitar 43 siswa ya. Berarti anak-anak kalau tahu gini browsing ya, delok neng Google ya. Oke, enggak apa-apa ya, tapi ini kok separuh 52 menjawab salah ya ini ya, 52 siswa menjawab salah. Jawaban yang benar adalah daerah Sulawesi Utara ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 11 ya. Di bawah ini yang termasuk limbah anorganik. Nah ini tapi anak-anak sudah paham kok ya, anorganik yang bagaimana? Limbah yang tidak dapat terurai dengan tanah, betul ya. Jawabannya benar adalah logam ya. Tapi kok enek sing jawab kulit bawang iki piye ya. Yang berikutnya soal nomor 12. Yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip pengolahan limbah. Ya, kita ingat sama-sama, prinsip pengolahan limbah itu ada reduce, reuse dan recycle ya. Tapi yang ditanyakan di sini yang tidak termasuk loh. Ya. 75% responden menjawab benar. Sing selawe iki berarti ngantuk ya, tidak memperhatikan dari pertanyaannya tadi yang ditanyakan apa gitu loh. Yang ditanyakan kan yang tidak termasuk. Kalau reduce, reuse, recycle termasuk kan berarti jawaban apa selain ketiga itu. Nah, harusnya kan begitu jawabnya ya.
Nah, besok lagi kalau PTS dan PAS jawabnya harus benar ya, diperhatikan soalnya ya. Lanjut ke soal nomor 13. Kita belanja di swalayan dan membawa kantung belanja sendiri. Nah, ini termasuk dalam prinsip pengolahan limbah yang mana? Apakah reduce, apakah reuse, atau recycle, atau remove? Nah, ini kayaknya anak-anak masih bingung ini ya. Yang jawab benar loh cuma 12%. Jadi membedakan antara reduce, reuse sama recycle itu belum bisa ya. Kalau reduce itu kita memilih ya mana yang bisa kita gunakan kembali ya. Kalau reuse kita bisa menggunakan lagi segala sesuatu yang tidak menimbulkan sampah. Jadi misalkan kresek, kalau kita bisa membawa atau memakainya lagi ya kita pakai lagi tuh. Nah, contohnya ini tadi soal yang nomor 13 ini, kita belanja, tapi kita bawa kantong belanja sendiri. Nah, ini termasuk penerapan prinsip pengolahan limbah yang reuse ya, menggunakan kembali gitu. Kalau recycle, mendaur ulang. Jangan bingung ya membedakan antara 3 prinsip dari pengolahan limbah ini ya, reduce, reuse, dan recycle. Terjemahannya itu aja loh Mas Mbak ya, yang kita ingat-ingat. Ini kan bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita langsung translate di Google kan juga langsung muncul. Nah, itu aja kita terjemahkan ya. Jadi jangan bingung membedakan antara reduce, reuse, dan recycle ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita membuat suatu benda kerajinan dengan menggunakan bahan dari limbah, termasuk dalam prinsip pengolahan limbah yang mana. Nah, ini juga masih bingung juga sampean semua ya. Ini cuma 47 yang jawab benar dari 121 siswa yang mengerjakan. Jawaban yang benar ini adalah mendaur ulang ya, atau recycle ya. Yang berikutnya soal ke-15. Berikut ini yang bukan. Nah, yang ditanyakan yang bukan ya. Jadi kalau membaca soal itu enggak usah buru-buru ya. Yang bukan merupakan ciri-ciri limbah keras. 62% yang jawab benar ya. Ini memperhatikan soalnya berarti. Yang namanya limbah keras itu kan tentu saja berwujud keras dan padat, betul ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya sulit diolah, betul ya. Karena terurai atau tidak terurai itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk limbah keras ya. Ciri yang berikutnya tidak mudah berubah bentuk, juga betul. Nah, jadi yang jawaban yang salah yang mana? Yang bukan ciri-ciri limbah keras yang mana? Yang A, mudah diurai dalam tanah. Nah, kalau yang jawab A benar ya. Nek sing jawab tidak mudah berubah bentuk, iya salah. Karena itu termasuk ciri-ciri limbah keras ya. Kemudian yang jawab sulit diolah, ya salah jawabannya, wong limbah keras itu memang sulit diolah kok. Itu kan termasuk ciri-ciri limbah keras, ya toh? Nah, ada juga yang jawab berwujud keras dan padat. Loh, memang ciri-ciri limbah keras kan berwujud keras dan padat, ya. Ya salah kalau jawabnya yang do. Jawabannya benar adalah yang A. Jadi tolong kalau mengerjakan ya, apalagi soalnya bersifat multiple choice atau pilihan ganda, anak-anak harus jeli dan teliti ya. Ini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan ya. Yang pertama yang A plastik, yang B pecahan keramik, yang C pecahan kaca, yang D baja, yang E kulit,
kulit sapi ya, yang F tempurung kelapa, yang G tulang belulang sapi. Nah, 7, ini ada 7 pernyataan. Yang ditanyakan, manakah yang termasuk limbah keras anorganik? Nah, sampean harus mencermati satu-satu jawaban A, B, C, atau D ya. Jawaban yang A itu bilangnya di situ A, B, dan G. Kita lihat yang A apa? Pecahan keramik. Yang B pecahan kaca. Yang G tulang belulang sapi. Yang ditanyakan apa? Limbah keras anorganik. Pecahan keramik iya benar limbah keras anorganik. Pecahan kaca iya benar limbah keras anorganik. Lah yang tulang belulang sapi benar apa enggak kalau itu limbah keras anorganik? Salah, tulang belulang sapi kan limbah keras organik, ya toh? Bisa terurai ke dalam tanah walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ada juga yang menjawab A, berarti jawaban A yang sampean kerjakan itu salah, ya. Terus yang B, jawaban B, ya. A, di sini pilihannya A, pecahan keramik. A plastik ya, B pecahan keramik, C pecahan kaca. Sudah 63% dari responden yang mengerjakan benar dan menjawab B ini. Nah, kalau kita cermati pertanyaannya, manakah yang termasuk limbah keras anorganik? B ini yang paling benar ya, yaitu plastik, pecahan keramik, dan pecahan kaca. Ya. Yang C dan D sudah otomatis kita cermati ya, tidak termasuk limbah keras anorganik ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini masih berkaitan dengan yang soal tadi ya, tetapi yang ganti yang tidak sama adalah pertanyaannya. Manakah yang termasuk limbah keras organik? Nah, ini yang ditanyakan ganti yang organik. Kalau yang tadi anorganik, sekarang yang organik ya. ABC tadi salah ya, karena tadi sudah termasuk limbah keras anorganik. Kemudian ini CDE, C pecahan kaca, D baja, E cangkang kerang. Organik, cangkang kerangnya benar, tapi pecahan kaca sama bajanya kan anorganik, berarti salah ya. Terus yang C ADE, A plastik, D baja, E cangkang kerang. Cangkang kerangnya benar, tapi A sama D-nya salah. Nah, jawaban yang D, E F G. E cangkang kerang, F tempurung, G tulang sapi. Nah, ini yang benar. Ini yang termasuk limbah keras organik ya. Terima kasih yang sudah menjawab benar ya. Berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sudah paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebelum diolah menjadi bahan kerajinan, limbah keras tentu saja harus terlebih dahulu melalui beberapa proses. Berikut yang bukan merupakan proses pendahuluan pengolahan limbah keras. Yang mana? Apakah sanitasi, apakah pembakaran, atau penghancuran, atau reboisasi. Nah, kalau anak-anak cermat dan mengikuti pembelajaran yang sudah saya sampaikan, ya pasti jawabnya benar. Tapi di sini yang benar hanya 34% atau sekitar 43 responden ya, dari 122 yang mengerjakan. Ya, jawaban yang benar yang tidak termasuk loh ya yang ditanyakan di sini ya. Yang bukan ya, yaitu reboisasi. Reboisasi itu kan penanaman hutan kembali. Jadi enggak termasuk dalam proses pendahuluan pengolahan limbah keras ya. Yang termasuk proses pendahuluan pengolahan limbah yaitu sanitasi ya atau sanitary landfill ya, kemudian pembakaran dan penghancuran ya. Yang berikutnya soal nomor 19. Perhatikan data di bawah ini. Nah, ini nanti disuruh milih lagi ya.
Yang A cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Yang B limbah kayu pinus, kayu albasia, kayu kamper. Yang C tulang ternak sapi, ya, kerbau, kambing. Yang D pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, aneka plastik bekas perabot. Nah, dari data tersebut, manakah yang termasuk limbah keras yang berasal dari daerah perkotaan? Yang kita tahu, ya, ada 4 wilayah, ya, limbah ini, pemetaan limbah, ya, dari pegunungan, kemudian dari pertanian, ya, terus dari pesisir pantai, dan dari daerah perkotaan. Nah, dari 4 tadi, dari pernyataan 4 tadi, A, B, C, dan D, manakah yang termasuk limbah keras yang berasal dari perkotaan? Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, aneka plastik bekas perabot. 76% dari responden menjawab benar. Berarti anak-anak sudah mempelajari, ya, materi yang saya sampaikan. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini ada gambar, tetapi di sini tidak muncul, ya, anak-anak. Tetapi di soal anak-anak kemarin kan muncul semua, ya. Kemarin adalah gambar kap lampu, ya. Nah, pertanyaannya, gambar tersebut merupakan hasil kerajinan limbah keras anorganik. Nah, dari bahan apa? Betul jawabannya, ya, dari plastik. 84% responden menjawab benar. Anak-anak sudah tahu semua, ya. Itu tadi pembahasan soal uji kompetensi yang sudah anak-anak kerjakan, ya. Mohon untuk nanti pada saat pelaksanaan PTS ataupun di akhir semester PAS, anak-anak belajar lagi, ya, lebih dicermati kembali, dan jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi biar tahu jawaban atau cara mengerjakan yang benar, ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak semuanya jadi lebih paham dengan materi tentang kerajinan limbah keras organik dan anorganik, ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.